Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah li abwabal ilmi wa nural qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya, atas limpahan rahmat hidayahnya, kita masih dapat menunaikan sholat subuh berjamaah. Ini merupakan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kita laksanakan dari ibadah kita, terus kita berharap kepada Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi catatan amal soleh buat kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Tema kita pagi hari ini tentang doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Inti dari ibadah yang kita lakukan itu adalah doa. Bahkan sholat sendiri secara bahasa diartikan sebagai doa. Jamaah sekalian, ada dua jenis doa itu. Yang pertama, ad-du'aul ibadah. Yang kedua, ad-du'aul mas'alah. Yang pertama, doa itu bentuknya adalah ibadah. Jadi ibadah apa saja yang kita lakukan, itu sesungguhnya kita sedang memohon sesuatu kepada Allah dari ibadah itu. Walaupun kita tidak meminta dalam kalimat-kalimat yang diucapkan. Salat itu bagian dari doa kita. Puasa itu bagian dari doa kita. Kita berinfak, kita bersedekah itu bagian dari doa. Karena tidak ada ibadah dalam Islam yang tidak dijanjikan sesuatu oleh Allah. Itu nyaris tidak ada. Semua ibadah yang kita lakukan itu dijanjikan sesuatu oleh Allah. Kita puasa misalnya, apa yang dijanjikan Allah lewat Rasulnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aku akan ampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dijanjikan akan diampuni dosa-dosa kita. Kita berinfak misalnya, apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran? 1 kau keluarkan, aku ganti 700 kali. Dijanjikan.
Kita melaksanakan ibadah haji, dijanjikan lagi, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga, dijanjikan lagi. Apa ibadah yang tidak dijanjikan itu? Tidak ada. Semua dijanjikan sesuatu. Sehingga ibadah itu adalah bagian dari doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-du'aul mas'alah. Doa yang kita panjatkan karena ada hajat-hajat kita. Nah, ini yang paling umum. Ketika kita punya hajat sesuatu, punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, kita sampaikan hajat-hajat itu. Ini masuk dalam kategori ad-du'aul mas'alah. Doa itu adalah intinya ibadah. Dalam salah satu hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, aku malu, kata Allah, apabila ada hambaku yang mengangkat kedua tangannya berharap sesuatu kepadaku, tapi aku tidak berikan. Aku malu, kata Allah. Kalimat ini menjadi kebahagiaan buat kita orang-orang yang beriman, bahwa doa itu adalah inti dari ibadah yang kita lakukan. Semakin kita bergantung kepada Allah, maka semakin mulia keimanan kita di sisi Allah. Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung, tempat memohon, tempat berharap, tempat bersandar, ya Allah itu. Nah, kita orang-orang yang beriman itu hanya disampaikan kepada Allah, cukup kamu berdoa saja kepadaku. Jika doa kita artikan sebagai sebuah permohonan atau permintaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu sabdanya kepada para sahabat buat kita sekalian, bahwa orang-orang yang beriman itu hidupnya tidak punya masalah, kata Nabi. Orang-orang yang beriman hidupnya tidak ada masalah. Ketika ada nikmat yang sedang dirasakan, maka dia akan bersyukur, kata Rasul. Ketika ada yang tidak nikmat dalam hidupnya, dia akan sabar. Ketika berharap sesuatu, ketika menginginkan sesuatu, maka dia akan berdoa dan tawakal. Kata Rasul, di mana letak masalah orang-orang beriman? Enggak ada. Ada yang enak, syukur. Ada yang enggak enak, sabar. Pengen sesuatu, tawakal. Masalahnya di mana, kata Nabi? Enggak ada. Jadi doa tawakal itu punya kekuatan yang sangat super untuk menghadirkan ketenangan dalam kolbu orang-orang yang beriman. Kita lihat di dalam Al-Quran, surah Fatir, ayat ke-15, ya, di halaman pertama, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu yang butuh kepada Allah. Hai manusia, kalian yang butuh Allah. Allahnya enggak butuh kita, Bapak Ibu sekalian. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan itu, sekiranya bangsa jin dan bangsa manusia berkumpul dalam satu tempat untuk melaksanakan kongres misalnya, kemudian kesepakatannya, yuk sama-sama kita sembah Allah, maka itu tidak akan menambah ilmunya Allah. Itu nggak akan menambah perbendaharaannya Allah. Kalaupun bangsa jin, bangsa manusia bersepakat sama-sama menyembah Allah, nggak akan menambah ilmunya Allah. Yang kedua, seandainya bangsa jin dan bangsa manusia berkumpul bersama melaksanakan muktamar akbar, kemudian hasil muktamarnya adalah yuk sepakat sama-sama kita jangan sembah Allah, maka itu tidak akan mengurangi ilmunya Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Allah nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Ketika Allah perintahkan sesuatu ibadah kepada kita, itu bukan untuk Allah, tapi buat kita.
Allah hendak memberikan ketenangan jiwa kepada hamba-hambanya lewat ibadah yang diperintahkan kepada kita. Allah hendak berikan ketenangan jiwa kepada hamba-hambanya lewat sesuatu yang Allah haramkan buat kita. Jika yang Allah larang kita jauhi, maka hati kita akan tentram. Jika yang Allah perintahkan kita laksanakan, maka hati kita akan tentram. Tapi coba kalau ada larangan Allah yang kita kerjakan, dijamin hati kita akan gelisah. Ini yang bikin hidup gelisah karena dosa-dosa kita. Sehingga kalimatnya Allah nggak butuh kita. Antumul fuqara'u ilallah. Kita yang butuh Allah. Lihat kalimat lanjutannya, wallahu huwal ghani. Nah, Allahnya maha kaya. Jika seluruh makhluknya meminta sesuatu kepada Allah, kemudian semuanya Allah kabulkan, itu tidak akan mengurangi kekayaannya Allah. Sehingga muncul kalimat penutup dengan asma sifatnya, Al-Hamid. Allahnya maha terpuji. Sudah Al-Ghani, maha kaya, dia maha terpuji. Ketika kita semua hamba makhluknya minta sesuatu, diberikan karena maha kaya, dipastikan kita akan memujinya. Pasti kita akan memujinya. Nggak ada makhluk yang tidak memuji Allah, karena kekayaan yang tidak memiliki batasan. Ketika Allah menyampaikan sifat ini kepada kita, maka menambah kebahagiaan orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian, kita lihat sumber kebahagiaan kita di surah Al-Mu'min dan di surah Al-Baqarah nomor 2 dan nomor 3. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini yang pertama. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku ijabah untuk kamu. Yang kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab Muhammad bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti mengijabah tiap doa hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Ada kalimat yang senada. Yang pertama ud'uni, yang kedua idza da'ani. Aku pasti mengijabah doa hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku ijabah untuk kamu. Sepertinya ini cukup buat kebahagiaan hati kita. Karena Allah menegaskan inna wa'dallahi haqqo, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Di sini Allah menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita. Apa janjinya? Mintalah kepadaku, pasti aku berikan. Ini janji Allah. Orang-orang beriman itu, Bapak Ibu sekalian, hatinya akan penuh terbuai dengan janji Allah dan Rasul. Seperti saya katakan tadi, di mana ibadah yang tidak dijanjikan sesuatu coba? Kita sholat berjamaah dijanjikan 27 derajat kelipatannya. Itu janji. Kalau sholat sendirian satu, berjamaahnya 27. Kita bangun malam untuk sholat tahajud, dijanjikan lagi asa ayab athaka rabbuka maqamam mahmuda, Allah akan angkat derajat kita, dijanjikan. Kita melaksanakan sholat duha misalnya, apa kata Rasulullah? Siapa yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya pada hari ini. Dijanjikan lagi. Nggak ada ibadah yang nggak dijanjikan sesuatu. Siapa yang melaksanakan sholat duha di awal waktu, kita menyebutnya syuruk. Apa kata Rasulullah? Dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Dijanjikan lagi. Kalau bukan karena janji Allah, coba kita merenung sejenak untuk berempati. Sahabat-sahabat Nabi ketika diperintahkan untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka, hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib, Madinah. Logika kita nggak dapat, Pak. Kita merenung nggak dapat. Bagaimana mungkin mereka lahirnya di Mekah, rumahnya di Mekah, keluarganya di Mekah, ternaknya di Mekah, usahanya di Mekah, disuruh tinggalkan selama-lamanya. Hijrah itu bukan sementara.
Ketika sahabat hijrah ke Madinah, itu selama-lamanya. Mereka nggak mau lagi meninggalnya di Mekah, pengennya meninggalnya di Madinah bersama dengan Rasulullah. Logikanya kita nggak dapat. Gimana mungkin rumah suruh tinggal, keluarga yang belum masuk Islam ditinggal, ternaknya usaha, semua suruh tinggal. Maka jawabannya apa? Faman kana hijratuhu ilallahi war rasul. Di hati mereka ada janji Allah dan Rasul. Ini masalahnya hebatnya orang-orang beriman. Kalau bukan janji Allah, janji Rasul, kita nggak bakal sholat subuh berjamaah di sini. Ngapain gitu kan? Kalau bukan janji Allah Rasul, kita nggak bakal bangun tahajud tadi itu. Karena dijanjikan sesuatu. Nah hebatnya orang-orang beriman, hatinya terbuai dengan janji Allah dan Rasul. Itu yang bikin kita tentram, Pak. Itu yang bikin kita tenang. Sekiranya dunia kita dikalahkan, sekiranya dunia kita tidak bisa raih, kita punya ketenangan. Kenapa? Nanti ada janji yang Allah siapkan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang bikin hati orang-orang beriman menjadi tentram karena ada janji Allah. Lihat, di sini janjinya dahsyat sekali. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah buat kamu. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita mendapatkan sebuah pesan bahwa tidak ada doa yang tidak dijawab Allah, itu nggak ada. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah, itu nggak ada. Jangan berburuk sangka kepada Allah, ini janjinya Allah. Akan mengijabat tiap doa kita ketika kita berdoanya kepada Allah. Syaratnya ud'uni. Berdoalah kepadaku, jangan kepada yang lain, itu syaratnya. Jangan kepada Allah memohon, kepada yang lain juga memohon. Allah nggak mau, itu nggak bakal dapat astajib lakum itu. Jangan kepada Allah meminta, kepada yang lain juga minta. Jangan kepada Allah berharap, tapi kepada yang lain juga berharap. Allahnya nggak mau. Kalau mau punya harapan, satu saja, ya kepada Allah, maka akan muncul astajib lakum. Pasti Allah akan mengijabah. Oke, sampai di sini kita mantapkan hati kita, tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan, itu nggak ada. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, gitu. Jangan pernah kita mengatakan doa kita belum dikabulkan, tidak boleh, Pak. Allah janji tiap doa hambanya akan dikabulkan. Tetapi cara Allah mengabulkan doa kita itu jangan kita yang ngatur Allah, gitu loh maksudnya. Ini kadang-kadang suka kelewatan kita nih gitu kan. Allahnya kita atur. Kita maunya sekarang aja ya Allah jawabnya, jangan besok, ya enggak bisa. Salah satu doa kata Rasulullah yang tidak akan diijabah adalah doa orang yang minta dipercepat. Rasul sampaikan dalam hadisnya itu. Salah satu doa yang tidak akan diijabah adalah doa orang yang minta dipercepat. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul doa minta dipercepat itu? Seseorang berkata, dari kemarin aku sudah berdoa tapi belum kelihatan dikabulkan oleh Allah. Nah yang kayak gitu nggak bakal dijawab. Doa itu inti ibadah, Pak. Dia saripatinya ibadah. Kalau kita sudah beribadah, ya sudah serahkan kepada Allah. Allah yang maha tahu kapan yang terbaik memberikan jawaban kepada keinginan kita itu. Baik. Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita, lihat hadis yang nomor 4. Ini caranya Allah menjawab doa kita. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah ridhoi dia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu." Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim biha ihda thalathin, melainkan Allah akan memberinya 3 hal. 1, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya di dunia ini. Ini yang pertama, cara Allah menjawab doa kita. Nomor 1, di dunia. Di dunia ini Allah kabulkan doa kita dengan beberapa poin. Poin pertama, Allah kabulkan langsung.
Allah jawab langsung. Malam ini kita mohon sesuatu, besok paginya Allah jawab keinginan kita. Pagi kita mohon sesuatu, tiba-tiba siangnya Allah jawab keinginan kita. Siang kita berharap sesuatu, sorenya Allah wujudkan harapan kita. Sore kita menginginkan sesuatu, malamnya Allah hadirkan keinginan kita. Ini cara yang pertama. Dan saya yakin rasanya kita pernah mengalami hal itu. Walaupun kita tidak ucapkan dalam kalimat-kalimat doa, hanya ada keinginan di hati, pengen sesuatu di pagi hari, tiba-tiba di sore hari keinginannya terwujud. Nah, itu doa yang Allah jawab langsung. Nomor satu nih poinnya. Jadi cara yang pertama langsung Allah jawab. Kemudian cara yang kedua, masih poin satu, cara yang kedua Allah tunda tapi masih di dunia. Hari ini kita memohon sesuatu, ternyata Allah jawab 10 tahun yang akan datang. Allah jawabnya 20 tahun yang akan datang. Tetap dijawab, tapi waktunya ditunda. Kenapa ditunda? Allah yang maha tahu hikmah terbaik buat kita. Tetap dijawab, tapi ditunda waktunya. Namun masih di dunia. Hari ini kita berdoa, jawabnya bulan depan, jawabnya tahun depan, dan seterusnya. Tetap Allah berikan kepada kita jawaban doa itu buat kita, tapi ditunda. Boleh jadi ketika ada buah zahratul hayati dunya, ketika ada bunga kehidupan dunia yang sedang kita rasakan pada saat ini, boleh jadi itu adalah doa kita 10 tahun yang lalu gitu. Boleh jadi itu adalah doa kita 20 tahun yang lalu. Ini teori yang kedua. Teori yang ketiga, masih di dunia, Allah jawab doanya tetapi tidak buat kita. Sampai kita meninggal dunia, doa kita belum Allah kabulkan. Ternyata doa itu mau Allah berikan untuk anak kita. Ini teori yang ketiga. Jadi karena doa itu ibadah, Allah yang maha tahu bagaimana yang terbaik diberikan kepada kita. Sampai kita wafat, Allah belum ijabah buat kita. Baru kemudian Allah jawab untuk anak-anak kita. Teori yang keempat, Allah tidak berikan buat kita, Allah tidak berikan buat anak-anak kita, ternyata Allah jawab untuk cucu-cucu kita. Coba, Bapak Ibu sekalian, ketika buah dari doa kita, ternyata tidak Allah berikan buat kita, tapi Allah berikan buat cucu kita, pertanyaannya kita bahagia nggak? Doa kita nih, setiap hari kita mohon sesuatu apa saja, tapi belum nampak dijawab Allah keinginan kita. Ternyata Allah simpan kebaikan itu buat cucu kita. Kita bahagia enggak? Coba. Kalau kita bahagia, maka muncullah pesan hikmah. Apa pesan hikmahnya? Berbahagialah mereka yang doanya belum dikabulkan. Maka akan menghilangkan suudzon kita kepada Allah. Berbahagialah mereka yang doanya belum dikabulkan. Jangan-jangan Allah simpan buat anak kita. Jangan-jangan Allah simpan buat cucu kita. Ilustrasinya begini. Bapak Ibu, jika di belakang rumah kita, di sebuah kampung, ada pohon nangka besar sekali, pohon nangka itu. Begitu keluar buah nangka itu, kemudian kita bungkus, begitu mateng masak di pohon, kita petik buah nangka nih, begitu kita belah, warnanya oranye bagus sekali, begitu kita cicipi manis dan lezat sekali rasanya. Terbayangkah di benak kita, kita punya kakek yang menanam benih nangka itu, yang menanam biji buah nangka itu, dipupuk, disiram, dirawat oleh kakek kita, sampai meninggal dunia kakek kita tidak merasakan buah nangka itu. Kita cucunya, nanam tidak, merawat tidak, ngurusin juga tidak, tapi kita yang menikmati buah nangka itu. Boleh jadi jika ada zahratul hayati dunia yang kita rasakan pada saat ini, itu ada doa kakek nenek kita 100 tahun yang lalu. Boleh jadi jika ada bunga kehidupan dunia yang kita rasakan saat ini, itu ada doa orang tua kita 50 tahun yang lalu. Jangan-jangan ibu kita pernah sholat tahajud 50 tahun yang lalu, belum dikabulkan doanya sampai dia meninggal. Pas di anak-anaknya Allah kabulkan.
Boleh jadi 100 tahun yang lalu kakek kita sempat sholat tahajud, dia mengangkat tangan mohon kebaikan dunia buat dirinya. Sampai meninggal belum juga Allah kabulkan. Pas di cucunya baru Allah kabulkan. Ini teori yang keempat, poin yang pertama. Pasti Allah jawab doa kita, nggak mungkin enggak. Karena Allah berjanji. Cuman masalahnya belum tentu buat kita. Jangan-jangan Allah simpan buat anak kita, atau jangan-jangan Allah simpan buat cucu kita. Pertanyaan saya, kalau keinginan kita yang besar dari kebaikan itu ternyata tidak diberikan buat kita, namun buat cucu kita, pertanyaannya kita bahagia enggak? Itu pertanyaannya. Kalau kita bahagia, maka ambillah rumus hikmahnya. Kalimatnya tadi, berbahagialah mereka yang belum dikabulkan doanya. Bisa nggak kira-kira? Kita kan pengennya dikabul aja, kita pengennya dijawab aja buat kita. Ini enggak, ini mau dikasih buat cucu-cucu kita nanti, kebahagiaan. Lihat, itu teori yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Nomor 2, Allah menyimpannya untukmu di akhirat kelak. Nah, di dunia buat kita belum kelihatan dijawab oleh Allah. Buat anak kita juga tidak diberikan. Buat cucu kita juga ternyata tidak. Oh, Allah tetap ingin berikan buat kita. Tapi tidak di dunia. Ketika kiamat terjadi, dibangkitkan semuanya dari kubur, kemudian dikumpulkan di satu tempat bernama mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat kumpul. Ketika kumpul di situ, Allah berikan catatan-catatan amal, maka terjadilah hisab. Apa kata Rasulullah? Tidak ada keadaan yang paling mencekam kecuali ketika hisab di padang mahsyar. Yang mencekam itu bukan alam kubur kata Nabi, tapi hisab di mahsyar. Itu yang lebih mencekam. Sampai Allah menggambarkan dalam Al-Quran, fala ansaba bainahum wala yatasa'alun. Pada saat itu tali nasab putus. Fala ansaba bainahum, putus tali nasab di antara mereka. Nggak bisa orang tua bantu anaknya, nggak bisa anak bantu orang tuanya, nggak bisa. Wala yatasa'alun, dan satu pun saat itu tidak ada manusia yang saling bertanya. Saking mencekamnya keadaan itu. Ketika kita menunduk, semua sibuk dengan hisab dirinya masing-masing, selamat atau tidak amalnya untuk menyelamatkan dia di akhirat itu. Pada saat itu kata Rasulullah, ada sesuatu yang menghampiri kalian. Kemudian kalian bertanya, Rasul sampaikan kepada sahabat ini, siapa engkau? Dia jawab, aku adalah doamu yang belum dikabulkan Allah di dunia. Sekarang aku datang untuk menambah berat amal timbanganmu sebelah kanan. Masya Allah. Hikmah yang kedua, semakin menguatkan bahasa kolbu kita. Berbahagialah mereka yang belum dikabulkan doanya. Jangan-jangan Allah simpan buat di akhirat, Pak. Ketika keadaannya sangat mencekam, nasib diri kita selamat atau tidak, hisabnya ini, tiba-tiba ada yang datang mendekati kita. Siapa itu? Doa kita yang belum Allah kabulkan di dunia. Doa kita yang belum Allah jawab di dunia. Sementara Allah berjanji pasti mengijabah doa kita. Oh, ternyata tidak di dunia Allah jawabnya, disimpan sebagai deposito buat kita nanti di akhirat. Pertanyaan saya yang ketiga, mau pilih dikabulkan di dunia, mau pilih dikabulkan di akhirat? Ayo. Jawabannya mesti dua-duanya, Ustadz. Mesti begitu. Pengennya di dunia dikabul, di akhirat juga kabul. Itu manusiawi. Tetapi kalimat ini akan menguatkan kebahagiaan kolbu. Ketika doa kita dikabulkan, tidak ada keadaan yang paling indah kecuali ketika doa kita sedang dikabulkan Allah. Itu indah banget. Kita bersyukur. Tetapi ketika belum dikabulkan, kita juga tetap bersyukur. Itu maksudnya kajian ini. Nggak ada sangka buruk kita kepada Allah. Nggak ada suuzon kita kepada Allah. Jangan pernah kita ngomong, dari kemarin saya berdoa belum juga Allah kabul. Nggak boleh. Allah pasti jawab doa-doa kita. Kalau kita ngomong begitu kata Rasul, nggak akan dikabulkan selama-lamanya oleh Allah. Tujuannya adalah itu. Tetap kita bahagia. Dikabulkan alhamdulillah.
ditunda juga alhamdulillah, buat anak kita juga alhamdulillah, buat cucu kita juga alhamdulillah, atau yang terakhir Allah simpan nanti buat di akhirat, itu Masya Allah. Jadi nggak ada yang sia-sia dari doa itu. Ini dahsyatnya, Pak. Kemudian yang ketiga, cara Allah mengijabah doa kita, wa imma ayasrifa anhu minas su'i mithlaha. Allah akan menghindarkan kamu dari keburukan yang semisal. Nah, kalau hikmah yang nomor 3 ini dapat kita tangkap rahasianya, semakin kita tidak akan bersangka buruk kepada Allah. Kita minta sesuatu, kebaikan, tapi Allah nggak kasih. Namun Allah ganti dengan sesuatu, kita dihindarkan dari keburukan yang semisal. Misalnya gini, ya Allah saya minta uang, ya Allah 1 miliar, misal. Kita doa nih, boleh nggak doa begitu Pak? Boleh. Kalau doa yang gak usah basa-basi lah, ngomong aja sama Allah gitu kan. Minta-minta aja sesuatu, yang penting kita mampu ketika dijawab untuk menerimanya. Kita minta uang 1 miliar. Allah kan janji pasti menjawab doa kita kan. Allah janji nih, nggak mungkin nggak, janji Allah nggak mungkin dusta. Ternyata dijawab, tapi bukan uang bentuknya. Dikasih organ tubuh kita sehat. Lihat, cara Allah menjawab yang ketiga. Atau kita minta uang 1 miliar, Allah kasih. Ternyata kita kasih. Entah cara seperti apa kita dapat uang 1 miliar. Tetapi ada satu organ tubuh kita yang sakit. Ketika kita ke rumah sakit, ternyata biaya pengobatannya 1 miliar. Ini namanya hikmah. Allah tetap jawab, tapi bentuknya diganti dengan menjaga kita dari keburukan-keburukan. Kita terhindar dari kejelekan-kejelekan. Itu jawaban doa kita. Kita minta kebaikan, tapi cara Allah mengganti dengan sesuatu yang semisal. Terhindar kita dari kejelekan, insya Allah. Akhirnya kita semakin memantapkan hati, jamaah sekalian, janji Allah pasti benar. Allah janji akan mengijabah doa kita, tetapi cara menjawabnya seperti ini. Oleh karena itu, ya kita nggak usah ikut campur saja, berdoa saja, minta saja, mohon saja, tapi jangan campuri cara Allah menjawabnya. Allah yang maha tahu besok yang terbaik apa buat diri kita. Kita nggak pernah tahu besok yang terjadi apa dengan diri kita. Allahnya maha tahu. Sudah pasrah saja kalau sudah berdoa. Dikabulkan sekarang alhamdulillah. Dikabulkannya tahun depan juga alhamdulillah. Buat kita nggak dikabulkan, tapi buat anak kita juga masih alhamdulillah. Buat anak kita tidak, buat cucu kita lebih alhamdulillah. Katanya seorang kakek dan nenek jauh lebih sayang kepada cucu daripada ke anaknya gitu. Sehingga kalimatnya jauh lebih alhamdulillah. Atau di dunia tidak Allah jawab sama sekali. Buat kita tidak, buat anak kita tidak, buat cucu kita tidak. Ternyata Allah deposito buat di akhirat nanti, Masya Allah. Alhamdulillahnya berganda-ganda itu. Kita akan sangat bersyukur sekali. Jadi janji Allah pasti benar. Atau Allah ganti sesuatu yang menghindarkan kita dari kejelekan dan keburukan. Itu teori yang Allah sampaikan lewat Rasul kepada kita. Yang berikutnya, ini rahasia ini. Rahasia kalau doa pengen cepat diijabah. Ini poin D hadisnya. Ini buat kita aja nih yang hadir nih, yang nggak hadir nggak usah dibilangkan. Ini rahasia banget ini. Saya dengan hadis ini nih jadi vitamin gitu dari Rasulullah buat kita nih, vitamin banget nih. Kalau kita pengen sesuatu yang cepat gitu, maka rahasianya Rasul sampaikan. An Ummu Darda qalat haddatsani sayyidi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a li akhihi bi zahril ghaibi qala al malakul muwakkil bi amin wa laka bimithli. Kita lihat artinya. Dari Ummu Darda radhiyallahu anha, dia berkata, suamiku yaitu Abu Darda menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya di mana yang didoakan tidak tahu, maka malaikat yang ditugaskan akan mengucapkan amin
walaka bimithli, untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, ini Rasulullah sayang sekali nih kepada umatnya nih. Rahasia kalau ingin doa cepat diijabah adalah kita tidak berdoa buat diri kita. Doakan saudara kita seperti apa yang kita inginkan. Maka dua malaikat kanan dan kiri kita akan mengaminkan doa kita, walaka bimithli, untukmu seperti yang kamu minta, kata malaikat. Belajar mencuri aminnya malaikat, ini yang luar biasa. Jika malaikat sudah mengaminkan doa kita, maka pintu langit akan terbuka untuk naiknya doa kita kepada Allah. Kenapa? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena malaikat tidak punya dosa maksiat. Kalau malaikat mengaminkan doa kita, itu naik, Pak, pintu langit itu terbuka. Jadi yang bikin cepat doa kita diijabah adalah aminnya malaikat. Bagaimana caranya malaikat mengaminkan doa kita? Doanya bukan buat diri kita. Kita doa buat orang lain. Contoh, suatu hari kita sakit. Sholatnya sambil duduk, sholatnya sambil berbaring. Walaupun sakit, sholatnya tidak kita tinggalkan. Dalam keadaan sakit kita berdoa. Kalimatnya begini, ya Allah, sembuhkan sakitku ya Allah. Ingat, Allah pasti akan mengijabah doa hambanya. Ingat itu. Tetapi kalau doanya begitu, sembuhkan sakitku ya Allah, tetap Allah jawab, tapi biasanya jawabannya agak panjang. Biasanya jawabannya agak lama. Kalau mau cepat, coba kita menerawang. Ada tidak kita punya tetangga yang sedang sakit? Ada tidak kita punya saudara, punya teman yang sedang sakit? Ketika dalam terawangan kita, ternyata kita dapat, oh iya, ini saudaraku sedang sakit. Maka curi nama dia ke dalam doa kita. Sampaikan saja, sebut saja namanya. Ya Allah, itu saudaraku si Fulan, sakit sudah lama sekali. Sembuhkan sakitnya ya Allah. Berikan kesehatan yang sempurna, berikan hikmah setelah sakitnya. Apa kata malaikat? Amin walaka bimithli, untukmu juga kesembuhan. Itu yang bikin cepat. Saudara yang kita doakan belum sembuh, kitanya sudah sembuh duluan. Kenapa? Karena aminnya malaikat. Karena doa untuk orang lain itu cenderung lebih ikhlas dibanding doa buat diri kita sendiri yang cenderung ria. Sehingga cepat sekali dikabulnya. Syaratnya satu, jangan ngomong kepada orang yang kita doain itu syaratnya. Jangan malamnya kita doain, pagi-pagi kita datengin. Kita tanya, gimana keadaan kamu? Kan lagi malam sudah aku doakan. Nah kalau gitu hilang semua. Nanti muncul lagi rianya. Ini yang bikin cepat doa itu diijabah. Suatu hari kita mengalami kesulitan dalam hidup. Kita berdoa dalam tahajud kita, ya Allah berikan aku kemudahan. Allah pasti jawab, tapi waktunya agak panjang kalau mintanya begitu. Maka pada saat itu kalau ingin cepat, kita cari, ada nggak kita punya tetangga sedang susah? Ada nggak kita punya teman sedang susah? Ketika ada, kita bawa dia ke dalam doa kita. Ya Allah, itu temanku sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Berikan kemudahan dia ya Allah. Kata malaikat, amin. Walaka bimithli, untukmu juga kemudahan. Kalau pengen anak kita soleh, kita doain anak tetangga kita biar soleh. Kalau pengen istri kita soleha, kita doain istri teman kita biar soleha, gitu Pak. Maka malaikat mengaminkan, amin walaka bimithli. Ini indahnya orang-orang beriman. Rumah ini mendoakan rumah yang di sana, rumah yang di sana, mendoakan rumah yang di sana, rumah yang di sana, mendoakan rumah yang di sana. Kalau ketemu dalam piramid doa di sepertiga malam, apa kata Allah? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Aku akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, karena kita saling mendoakan. Pesan itu kita dapatkan ketika Rasul sampaikan, orang muslim dengan muslim kalau ketemu saling mengucap salam, kata Rasul. Dari situ pesannya, saling mendoakan. Kekuatan kita ada di situ. Jadi nggak usah ngerasa
Ada ibu-ibu di majelis talim ngomong begini kepada saya ketika saya bahas bab ini. Ustadz, kalau begitu enakan tetangga kita dong, kita doain terus. Ya enggak, itu enakan kita, bukan enakan dia. Kenapa enakan kita? Karena malaikat mengaminkan buat kita. Walaka bimithli, untukmu juga, kata malaikat. Sehingga haram hukumnya mendoakan keburukan untuk orang lain. Karena malaikat mengaminkan buat kita. Walaka bimithli, untukmu juga, kata malaikat, seperti yang kamu minta. Lah kalau kita minta kejelekan buat orang lain, kata malaikat, amin, walaka bimithli, untukmu juga kejelekan. Ketika terjadi peristiwa Bi'ri Ma'unah, ketika datang salah satu kepala suku kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasul, itu semua masyarakatku sudah masuk Islam. Karena akunya masuk Islam, kata kepala suku itu. Tapi nggak ada yang bisa ibadah. Mereka nggak ngerti cara beribadah. Aku mohon ya Rasul, kirimkan sahabat-sahabat terbaikmu untuk mengajar di tengah-tengah masyarakatku. Saking bahagianya Rasulullah, nggak tanggung-tanggung Pak, 70 para hufaz dikirim ke situ. 70 para penghafal Al-Quran terbaik dikirim oleh Rasul untuk mengajar di tempat itu. Ternyata apa? Itu siasat yang sangat buruk dari kepala suku tadi. Rasul dijebak. Begitu 70 sahabat ini berangkat, di tengah jalan sudah dipasang perangkap. Semuanya ditebas lehernya, sisa hanya satu. 69 mati sahabat di situ. Satu yang tersisa, karena pura-pura mati, nggak sempat ditebas dia. Bagaimana goncangnya hati Rasulullah ketika itu. Kegoncangan hati Nabi, sampai kemudian Nabi melaksanakan kunut selama 1 bulan. Di 5 waktu sholat Nabi yang dikenal dengan kunut nazilah. Zuhurnya, asarnya, maghrib, terus. Dan doanya ketika Nabi melaksanakan itu melaknat. Laknat si fulan, laknat si fulan, laknat si fulan. Orang-orang yang membohongi Nabi. Ditegur Nabi oleh Allah. Muhammad, bukan hak kamu untuk laknat melaknat. Itu haknya aku, kata Allah. Maka diajarkanlah, dirubahlah doa kunutnya menjadi doa mohon hidayah. Dahsyat sekali. Jadi ketika kita kesal pun kepada seseorang, jangan doakan kejelekan kepada orang itu. Karena malaikat bakal mengaminkan buat kita. Kita benci kepada tetangga, jangan doakan keburukan, nanti malaikat mengaminkan buat kita. Ini rahasia. Kalau doa pengen cepat diijabah, maka doanya untuk saudara kita. Apa saja kebaikan yang kita pengen, doain saudara kita. Maka malaikat akan mengaminkan buat kita. Ini keindahan orang muslim dengan muslim yang lainnya. Kalau bahasa Rasul, saling mengucap salam. Maka makna umumnya adalah saling mendoakan. Ini jamaah sekalian, jadi yakin bahwa Allah pasti akan menjawab doa-doa kita. Tapi kita nggak usah ngikut campur-campur Allah bagaimana cara menjawabnya. Biar saja Allah yang punya kewenangan yang terbaik buat kita. Yang jelas tidak ada yang sia-sia dari doa yang kita munajatkan. Doa itu nggak perlu keluar tenaga, nggak perlu keluar energi, nggak pakai biaya. Silakan saja laksanakan, sampaikan apa saja. Dijawab sekarang alhamdulillah, tidak buat kita pun alhamdulillah, atau disimpan di akhirat pun kita alhamdulillah. Kenapa? Mukhul ibadah. Karena doa itu adalah saripatinya ibadah. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenang karenanya, hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi damai. Semakin yakin kita kepada Allah, Zat yang maha mengabulkan harapan-harapan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.